Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-201. Pangeran Mangkunagara menyerang barisan Lemah Ireng. Pasukan Pangeran Mangkunagara beristirahat setelah kekalahan telak di Tugu. Di markas, Pangeran mendengar bahwa Sultan berangkat ke selatan menuju Grompol untuk menemui Mayor Ubrus yang datang dari Lemah Ireng dengan membawa separuh kekuatan pasukan Lemah Ireng. Pangeran Mangkunagara kembali ke Tugu untuk memungut mayat-mayat pasukannya. Kepala-kepala yang digantung sudah diambil. Karena tergesa-gesa, yang sempat dibawa hanya kepalanya saja. Pada saat mereka mengambil kepala-kepala tersebut, dari arah selatan datang pasukan dipimpin orang berpayung putih, Pangeran Notokusumo dengan 200 prajurit berkuda. Maksudnya hanya berpatroli saja. Tetapi karena memang orangnya pemberani, pasukannya berani mendekat ke musuh yang jumlahnya puluhan ribu. Tidak terjadi apapun antara kedua kubu yang berperang itu, karena Pangeran Mangkunagara punya rencana lain dan memilih tidak meladeninya. Pangeran Mangkunagara berpikir, sekarang markas Lemah Ireng pasti lemah, karena ditinggal separuh pasukannya. Hanya tinggal Mayor Istimolor dan sebagian bupati saja yang berada di sana. Pangeran berencana memanfaatkan situasi dengan bergerak cepat ke selatan untuk menyerang pasukan di Lemah Ireng. Barisan Lemah Ireng setelah ditinggal Mayor Ubrus hanya menyisakan beberapa tumenggung, antara lain Mangkuyuda, Notoyuda, Wirodigdo, dan Joyo Sudargo. Pangeran Mangkunagara berencana menerobos ke selatan untuk menyerang Lemah Ireng. Berangkat dari Sukowati, Pangeran Mangkunagara menempuh perjalanan dalam semalam. Begitu fajar menyingsing sudah sampai di pondokan Kumpeni. Kaget pasukan Kumpeni begitu mengetahui diserang musuh. Segera menabuh tambur tanda perang. Istimolor mengundang para bupati untuk segera maju. Tumenggung Mangkuyuda berada di sayap kiri, di sebelah barat laut disertai Tumenggung Jayanagara dan Tumenggung Wironagara. Yang berada di sayap kanan Ki Tumenggung Wirodigdo, Tumenggung Notoyuda, dan Tumenggung Joyo Sudargo. Dari pihak Mangkunagaran, posisi selatan ditempati Pangeran Purubaya dan Pangeran Pakuningrat di sayap kiri. Sayap kanan di utara ditempati Kudonowarso. Pangeran Mangkunagara berada di dada. Sayap kanan Kudonowarso maju dihadapi Ki Tumenggung Mangkuyuda, Tumenggung Jayanagara, dan Tumenggung Wironagara. Kuat bertahan dengan pasukan berkuda sejumlah 80. Tekad mereka keras dan mahir dalam perang jarak dekat. Ki Ngabei Joyendra datang membantu dan melancarkan senjata ke arah Ki Mangkuyuda mengarah ke arah lambung. Oleh Ki Tumenggung dibekap lambungnya sehingga dikira terluka. Jayanagara dan Wironagara melihat Ki Mangkuyuda membekap lambung, lalu didekati dan dibuka bekapannya. Ternyata tidak luka, hanya sedikit bengkak. Ki Tumenggung Mangkuyuda bersemangat kembali maju. Ayo Jayanagara, terjanglah segera, jangan ragu. Si bandek kalau mati engkau akan jadi wedono. Segera menerjang prajurit Mangkuyudan. Kudonowarso menghindar. Pangeran Mangkunagara yang berada di dada maju ke selatan. Suara-suara ramai seperti lautan ketemu tebing pantai. Pangeran menyuruh prajurit dalam untuk maju. Kumpeni Depok menembak dari dalam pondokan. Mantri Lurah 40 Ngabei Murmajaya terlalu maju dalam menyerang Kumpeni. Lalu ditelikung Kumpeni Islam dan dikeroyok di dalam benteng. Murmajaya tewas. Pasukannya bubar berlarian. Pangeran Mangkunagara menjauh dari benteng. Di sebelah selatan masih terjadi pertempuran ramai. Pangeran Mangkudiningrat menyerang lurus. Tak ada yang berusaha menyusup ke barisan musuh. Setelah lama berperang, dihujani tembakan meriam. Seketika bubar, tak ada yang berani mendekat. Meriam kembali ditembakkan dan Pangeran Mangkudiningrat menjauh. Pangeran Mangkunagara marah karena sayap kiri di selatan tertahan pasukan sesama Jawa.
Mengapa tidak bisa menerobos masuk? Sudah mentok Paman Purboyo. Benar sang kakak marah. Memang hanya jago ayam sayur. Selama berperang dan Arung Binang tak pernah menang sehari pun. Bantuan prajurit Bugis dikerahkan ke sayap kiri di selatan. Prajurit bantuan segera menerjang. Yang dibantu malah terbengong. Pangeran Mangkunagara sangat dongkol hatinya karena berperang hanya saling tolah-toleh. Pangeran Mangkunagara segera menabuh tanda bubar. Lalu pasukannya digerakkan ke arah tenggara menuju Majasto. Pangeran Mangkunagara memerintahkan pasukan untuk mengganggu benteng Lemah Ireng. Gabungan prajurit dikerahkan untuk mengganggu markas musuh. Tetapi selalu saja di setiap tempat kewalahan. Pangeran melanjutkan perjalanan sampai di Bureng, lalu berhenti membuat markas. Sedangkan Adipati Kudonowarso membuat markas di Taman. Di markas Bureng, Pangeran Mangkudiningrat mendapat murka, sehingga langsung pergi beserta pasukannya ke Pacitan. Sesampai di Pacitan, mengirim surat kepada sang paman Sultan untuk menyerahkan diri. Sang kakak mendengar kalau sang adik sangat susah dan hendak pergi. Pangeran Mangkunagara gugup dan segera menyuruh Pangeran Purboyo disertai Tumenggung Pringgoloyo untuk memanggilnya kembali. Pangeran Purboyo dan Tumenggung Pringgoloyo berangkat ke Pacitan. Sesampai di Pacitan bertemu dengan sang putra. Disampaikan perintah sang kakak dan nasihat serta bujukan. Pangeran Mangkudiningrat surut setelah sang paman menanggung sang kakak tak akan marah. Pangeran Purboyo segera mengajak Pangeran Mangkudiningrat kembali. Sampai di markas Bureng, Pangeran Mangkudiningrat dihadapkan kepada sang kakak. Pangeran Mangkudiningrat menangis dan sang kakak pun menahan air mata. Sementara itu di Lemah Ireng, Mayor Istimolor mengirim pasukan untuk memukul Kudonowarso. Antara semalam sampai 3 malam terjadi perang ramai. Mayor memberi perintah lagi agar mendesak Kudonowarso dengan mempersempit wilayahnya. Letnan Bidman yang ditunjuk berjaga di Gunung Mojo dengan membawa prajurit 30 serdadu darat dan 24 dragonder serta 8 operator meriam dengan membawa 3 meriam. Dari prajurit Jawa disertakan 4 mantri dipimpin Mantri Pamasaran.